Kembali bertemu dalam pembelajaran tematika peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1 untuk pembelajaran 3. Siapkan alat tulis kalian, siapkan diri baik-baik agar apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran 3 kali ini. Anak-anakku, ketika kita berada di luar rumah, udara terasa begitu segar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Hari ini kita akan belajar mengenali bagian-bagian tumbuhan. Berikut adalah bagian-bagian yang pertama dari tumbuhan. Yang pertama adalah bunga, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kemudian bagian yang kedua adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Di dalam daun ini mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan daun. Bagian yang ketiga adalah buah, yang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya pada buah mangga dan buah apel. Yang biasanya kita makan adalah yang biasa disebut dengan daging buahnya. Bagian keempat adalah batang, menyerap. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, serta mengedarkan mineral dan air dan zat makanan hasil dari fotosintesis. Bagian berikutnya adalah akar, yang pada umumnya berada di dalam tanah, tapi ada juga jenis tumbuhan yang akarnya menggantung, contohnya adalah pada pohon beringin. Fungsi akar mengokohkan tumbuhan, menyerap zat mineral dan air dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Yang ketiga adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Pada buah terdapat biji, di mana biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Kita simak teks berikut upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Karena Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari, memberikannya pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan bau yang wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sudah merupakan kewajiban kita karena kita mendapatkan hak dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka kewajiban kita untuk selalu menjaga keseimbangannya serta melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Tumbuhan yang kita rawat dengan baik akan tumbuh dengan cepat. Tumbuhan yang kita beri pupuk, kita beri air dengan cukup, pertumbuhannya akan lebih bagus daripada tumbuhan yang tidak pernah kita rawat dengan baik. Berikut adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan yang secara lengkap. Bisa kalian simak berikut ini. Akar, bagian-bagian akar ada beberapa macam. Yang pertama adalah pada akar utama, tumbuh cabang akar dan rambut akar. Ini merupakan akar, ini adalah akar utama. Cabang akar, kemudian rambut akar, dan yang paling ujung adalah ujung akar.
yang berfungsi untuk menembus lapisan tanah adalah fungsi daripada ujung akar. Sedangkan jenis akar dibagi menjadi dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut merupakan berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lain relatif sama. Biasanya pada tumbuhan golongan monokotil atau biji berkeping satu. Contohnya pada tanaman padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Sedangkan untuk akar tunggang terdiri dari satu akar induk berukuran cukup besar, kemudian tumbuh akar-akar cabangnya. Biasanya merupakan tanaman pada golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya pada pohon mangga, jambu, jeruk, dan sebagainya. Namun demikian ada beberapa jenis akar khusus pada beberapa tumbuhan. Contohnya akar tunjang pada pandan, akar gantung pada pohon beringin, akar hisap pada benalu, akar lekat pada pohon sirih, dan umbi akar pada singkong. Mari kita perhatikan dua gambar berikut. Yang satu berakar serabut, sedangkan satunya berakar tunggang. Ada perbedaan pada keduanya. Yang ini menyebar banyak akar-akar yang kecil dengan ukuran yang sama, sedangkan akar tunggang adalah ada akar utamanya, baru cabang-cabang akar. Dan fungsi akar yang pertama adalah menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Contohnya di sini ada pohon singkong, tanaman singkong. Akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang kedua yaitu batang yang menempel, di mana bagian tanaman ini menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Kalau akar berada di dalam tanah, sedangkan batang berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya, batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Bagian-bagian batang ada beberapa. Ada bagian batang tanaman yang berkayu, di mana milik bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Di bagian dalam pembuluh tapis pada tanaman di atas terdapat lapisan kambium. Di bagian dalam lapisan kambium inilah pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Batang yang berkambium pada umumnya akan membentuk lingkaran tahun. Ibu perlihatkan contohnya. Nah, ini adalah lingkaran tahun pada batang tumbuhan berkambium. Karena ada lapisan-lapisan seperti ini menunjukkan umur berapa pohon tersebut. Jenis-jenis batang ada beberapa. Berdasarkan kambiumnya, ada batang yang berkambium dan batang yang tidak berkambium. Berkambium atau yang biasanya kita sebut batang yang ada kayunya. Contohnya pada tanaman jambu. Kemudian kalau tanaman yang batangnya tidak berkambium, contohnya adalah kelapa. Ada juga tanaman dengan sebutan batang basah. Contohnya adalah bayam, batang rumput seperti padi dan sebagainya. Fungsi batang yang pertama yaitu sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, serta sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah daun yang fungsinya untuk memasak makanan, pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Bagian-bagian daun ada beberapa. Ada tanaman yang memiliki daun lengkap, terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Namun ada juga yang memiliki daun tidak lengkap.
tanaman yang memiliki daun lengkap adalah pada daun pisang. Sedangkan yang tidak lengkap daunnya adalah pada daun jeruk. Jenis-jenis daun sendiri dibedakan menjadi daun bertulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Contoh daun menyirip pada daun mangga, daun menjari pada daun pepaya, daun melengkung pada daun sirih, serta daun sejajar pada daun. Mari kita perhatikan bagian-bagian daun. Ini adalah yang disebut dengan helai daun. Sedangkan bagian yang tengah ini disebut dengan tangkai daun. Sedangkan bawahnya adalah pelepah daun. Sedangkan bentuk-bentuk daun sendiri ada daun yang sejajar, menjari, dan daun bertulang menyirip. Sejajar, menjari, dan menyirip. Selain dibedakan dari jumlah tulang daunnya, daun bisa dibedakan dari setiap tangkainya, yaitu ada daun tunggal, sedangkan ini adalah daun majemuk. Dikatakan daun tunggal karena daun berjumlah satu helai pada setiap tangkainya. Sedangkan pada daun majemuk, pada satu tangkainya masih terdapat beberapa helai lagi dalam setiap tangkainya. Contohnya pada daun putri malu. Fungsi daun yang utama adalah sebagai tempat untuk membuat makanan atau sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air atau sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Dengan energi cahaya matahari, tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan karbon dioksida dan mengeluarkan atau menghasilkan oksigen. Akarnya menyerap air dari dalam tanah, air dan zat mineral yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, kemudian daging buah, sedangkan biji buah merupakan bakal tumbuhan baru. Daging buah merupakan tempat cadangan makanan. Buah yang berwarna mencolok terkadang menarik hewan untuk memakannya sehingga membantu proses penyebaran biji ke tempat-tempat yang lain. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran kita hari ini. Coba kalian cari apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu, serta manfaat apa yang kamu peroleh dari tanaman yang ada di sekitarmu. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang bagaimana cara yang baik agar tumbuhan yang kamu tanam dapat tumbuh subur dan terbebas dari hama penyakit. Demikian anak-anak, tetaplah belajar, tetap semangat, patuhi nasihat orang tua, dan perbanyaklah membaca. Karena dengan membaca, semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita berlatih, akan semakin meningkat kompetensi yang kita miliki, akan semakin meningkat keterampilan yang kita miliki.